Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara AC Milan versus Manchester United. Pertandingan yang akhirnya meloloskan MU ini berjalan cukup alot di babak pertama. Milan yang dengan hasil 0-0 sudah bisa lolos, masih mengandalkan high press-nya guna membatasi serangan MU. Memainkan Castillejo sebagai striker dengan tujuan expose garis pertahanan MU. Hasilnya di babak pertama penguasaan bola dikuasai Milan. Namun MU yang butuh gol dan pergantian pemain yang dilakukan secara cepat di babak kedua membuat momentum berpindah. Sebelumnya sudah saya prediksi kalau MU butuh pemain yang bisa memegang bola untuk bypass high press Milan. Pogba masuk dan gak hanya mencetak gol, namun kehadirannya bikin MU lebih nyaman memegang bola. Hasilnya, penguasaan bola di babak kedua lebih unggul MU. Penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Seperti disebut di awal, Milan turun dengan striker yang merupakan pemain sayap, yaitu Castillejo. MU juga menggunakan Greenwood sebagai ujung tombak yang ditopang Rashford, Bruno, dan James. Formasi kedua tim juga sama, 4-2-3-1. Ketika tanpa bola pun relatif sama, menggunakan 4-4-2 dengan intensitas press yang bisa dibilang cukup tinggi. Terutama Milan yang bahkan CB-nya keluar untuk menutup pergerakan Bruno. Saat MU bisa lepas dari press dua pemain depan, Kessie dan Meite akan berpindah orientasi markingnya ke Fred atau McTominay. Tentu ini akan bikin ruang di belakang Kessie dan Meite terekspos. Namun Tomori atau Kier akan melakukan press ke depan dengan agresif. Taktik bertahan ini cukup berhasil dalam melimitasi impact dari Bruno. Respon dari MU untuk lewatin press ini adalah menggunakan Maguire yang pemosisiannya sedikit melebar. Kemampuan progresinya dengan bola bikin MU bisa memaksa pressing blok Milan lebih turun. McTominay akan isi tambahan slot back jika terekspos. Namun kita lihat respon dari double pivot Milan yang akan melakukan press mundur saat ada pemain yang menerima bola di antara lini tengah dan belakang. Dengan struktur build up ini juga, Luke Shaw bisa naik dan Maguire lewat kemampuan long pass-nya mampu bikin progresi dan masuk ke sepertiga akhir lewat sayap kiri. Terisolasinya Bruno membuat attacking outlet MU lebih banyak lewat Shaw, seperti peluang pertama MU ini. Di kanan meski jalan atau pengambilan keputusan yang salah. Perannya lebih banyak digunakan untuk track back Theo Hernandez yang juga punya kecepatan tinggi. Sementara Milan mengekspos pertahanan MU dengan perpindahan arah serangan dari sayap satu ke sayap lainnya. Di sini kita lihat juga 4-2-3-1 MU yang memberi celah di sayap kiri karena Rashford lebih diplot ke depan dan jarang drop atau track back. Selain itu, Milan juga ekspos garis pertahanan menggunakan kecepatan penyerangnya. Ini adalah ide dibalik dipasangnya Castillejo. Namun sentuhan akhir Milan kerap kurang klinis meski XG di pertandingan ini lebih dimenangkan Milan. Respon Solskjaer cukup tepat dan cepat atas babak pertama. Pogba segera dimasukkan menggantikan Rashford. Yang pertama untuk merespon serangan Milan dengan Pogba yang kerap turun untuk menjaga kelebaran jika Milan melakukan perpindahan serangan. Yang kedua adalah kemampuan holding bolanya. Yap, Pogba adalah pemain yang punya resistansi pressing tinggi.
Dia bisa menahan bola dan menjadikannya magnet bagi lawan dan akan membebaskan rekannya. Seperti awal gol satu-satunya di pertandingan ini. Bruno mengincar sisi terjauh untuk menciptakan situasi 2 versus 1 atau menang jumlah. Inilah momen kunci dari gol ini. Perpindahan serangan yang dilakukan Bruno sangat akurat dan timingnya tepat. Namun, James gagal ketika harus menyelesaikan peluang ini. Terjadi kemelut dan Pogba lewat sudut sempit mampu mencetak gol yang dilakukan dengan fake shoot dan tanpa ancang-ancang. Setelah gol ini, MU mengontrol pertandingan. Peluang demi peluang tercipta dan pemain MU nampak lebih berani memegang bola. Possession di babak kedua pun jadi dipegangnya. Secara bertahan juga lebih solid dengan adanya Pogba. Switch play Milan bisa teratasi berkat kehadirannya. Berposisi di half space kiri, Pogba kerap drop untuk menjaga winger Milan. Determinasi yang dihadirkan Pogba di babak kedua mengubah jalannya pertandingan. MU sangat nyaman dengan bola sehingga Milan kerap melakukan foul guna menghentikan laju serangannya di akhir babak. Di menit 75 ke atas saja, Milan sudah melakukan 7 foul atau lebih dari separuh dari total 13 foul yang dilakukannya di match ini. Hal ini karena pemain seperti James dan McTominay dilanggar setelah dengan percaya diri melakukan penetrasi dengan bola. Kepercayaan diri yang nggak ada di babak pertama, performa yang juga kerap hilang di pertandingan-pertandingan tertentu. Konsistensi untuk menampilkan level performa seperti di babak kedua inilah yang kurang. Di match ini, Pogba bisa kasih solusi, pengubah jalannya pertandingan. Namun untuk capai top performa dari sebuah klub, seluruh pemain harus menampilkan performa terbaik. Beberapa pemain memang terlihat nggak bisa selalu top perform. Hal inilah yang bikin MU kerap tiba-tiba drop performanya.